Shalom, kita bersyukur untuk segala anugerahnya yang terus kita nikmati dalam perjalanan hidup kita. Atas anugerahnya pun saat ini, kita kembali berjumpa lewat acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta ST Todingalo, di bawah sorotan tema di puncak bukit atau turun. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih dalam surga, kami rindu Engkau bersabda ya Tuhan. Namun kami sangat menyadari keterbatasan kami. Karena itu tolonglah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca sungguh dapat menjadi kekuatan baru di dalam diri kami, dan kami dapat mampu melakukannya oleh karena Tuhan sendiri menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore malam ini, saya ambil dari Matius 17, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia.
Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Amin. Tema yang saya pilih dari perikop ini, pilih di puncak bukit atau turun. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap saat kita ditawari oleh kehidupan yang kita miliki untuk memilih. Mulai dari pilihan hal-hal sederhana, seperti sehari-hari apakah mau membeli kacang goreng atau roti, maupun pilihan-pilihan yang sangat penting dalam hidup ini. Misalnya memilih agama, memilih pekerjaan apa yang harus kita tekuni, dan bagi anak muda memilih jodoh. Dalam mengambil setiap keputusan, kita pasti memilih dengan perhitungan-perhitungan yang terbaik, terindah, dan yang berguna untuk hidup kita. Para murid dalam perikop pembacaan kita memilih yang terbaik baginya. Coba bayangkan mereka memilih, biar kita dirikan kemah di sini. Menurut Lukas, ya, mereka mau memilih di atas bukit. Di atas bukit mereka sudah bisa melupakan dan meninggalkan penderitaan, cercaan, dan kebencian dunia di bawah sana. Di atas bukit, ya, di sana mereka menikmati hidup yang penuh dengan suasana indah, penuh kemilau yang terpancar dari Tuhan. Pilihan murid yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes dinilai dari sudut manapun sudah merupakan pilihan yang paling tepat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi apakah para murid sadar bahwa itu hanyalah peristiwa sementara? Peristiwa perubahan bentuk atau yang disebut transfigurasi sementara atau sesaat yang terjadi saat Yesus berdoa dan mengangkat tangan. Saat itu jugalah Bapaknya menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia." Peristiwa itu untuk menyatakan dan memproklamirkan kedudukan Yesus sebagai anak Allah, sekaligus untuk mengokohkan dia, melanjutkan tugas misinya, menuju Yerusalem, memikul salib. Tapi di pihak para ketiga murid, merasakan, wah, inilah puncak kehidupan yang penuh kemilau dan bahkan lengkap dengan aroma iman. Karena di situ ada Yesus, ada Musa, dan Elia, tokoh-tokoh yang sangat penting. Bagi mereka, ya, janganlah dibiarkan berlalu begitu saja. Inilah saat yang terindah menikmati hidup di puncak kemegahan, untuk melupakan, meninggalkan apapun yang terjadi di bawah. Disitulah mereka melupakan seluruh perjalanan yang penuh ombak dan duri.
dan mereka mengalami kemilau Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sangat cukup mengerti perasaan sikap pilihan para murid. Baik kita buat kemah di sini. Tetapi sayang bukan itu makna yang hendak Tuhan pesan ke para murid dan kepada setiap orang yang membaca perikop ini. Pengalaman iman seperti ini hendaknya memperkokoh semangat dan ketahanan iman kita untuk bergelut di bawah sana bersama para sahabat yang membutuhkan terang penguatan. Di bawah sana di mana banyak hal yang menakutkan, menyedihkan, banyak hal yang bisa membawa penderitaan seperti yang saat ini kita alami, yaitu penderitaan yang menyangkut dan mewabah di seluruh dunia. Tentu kita sudah banyak mendengarkan informasi dan bahkan mungkin kita mengalami ketakutan-ketakutan dan pengalaman-pengalaman lain tentang pandemi ini. Sekarang ini umat manusia sedang menanti dan mengharapkan kemilau kehidupan dari bukit itu. Dunia menanti siapa tokoh penemu dan kapan obat atau vaksin anti COVID-19 ditemukan. Seakan-akan itu adalah proklamasi tentang hebatnya dunia ini, hebatnya manusia memperoleh kemenangan. Namun, adakah itu mendatangkan kedamaian dan kemilau yang sejati dan abadi? Ya, kita jujur itu bisa menolong. Tetapi itu pun tidak mampu menjawab dan mengobati seluruh gelombang kehidupan yang penuh onak dan duri di jalan kehidupan di bawah sana. Yaitu kehidupan yang nyata. Mungkin masih banyak pergumulan dan tantangan hidup lain yang siap menghadang kehidupan kita. Belum lagi pergumulan-pergumulan dan persoalan-persoalan pribadi lepas pribadi yang masih menindih memperberat perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin terlalu begitu meluas kita menelusuri jalan hidup dalam perenungan tentang Lukas 17 ini. Karena itu saya akan mengangkat 3 pesan penting yang sempat menjadi perenungan yang dalam tentang bahagian ini. Yang pertama, di puncak bukit itu memang kita dapat menikmati kemuliaan dan kasih karunia Tuhan. Tetapi di puncak bukit banyak orang bisa terjatuh, tergantung bagaimana kita memaknai peristiwa ilahi itu. Peristiwa-peristiwa iman yang ada di dalam hidup kita. Memaknai peristiwa di bukit, di mana kita dapat dibawa Tuhan untuk menikmati kemuliaannya. Tidak lain, agar kita sujud menyembah, taat, dan setia melakukan kehendaknya. Di puncak pengenalan akan kemuliaannya, kita semakin percaya dan yakin bahwa Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah pilihan kita. Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia. Mari kita terus pusatkan pikiran kita pada Tuhan dan pada firman-Nya. Dia menyediakan yang terbaik untuk kita. Seperti yang dialami oleh Abraham karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dia dengan penuh ketaatan dan kesetiaan siap memberi Ishak menjadi korban. Tetapi Tuhan sendiri telah menyediakan penggantinya. Yang kedua, penguatan yang kita alami di puncak kemuliaan Tuhan menuntun kita untuk turun ke bawah, memberi perhatian, mengasihi dan melayani sesama. Cahaya kemuliaan Tuhan yang boleh kita alami dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan atau dalam ibadah dan persekutuan jemaat hendaknya bercahaya, memberi sentuhan kasih, pengharapan dan semangat kehidupan, bahkan kemenangan bagi sesama kita. Kemuliaan dan kemurahan Allah yang kita alami tidak menciptakan pribadi yang gelap, tetapi pribadi yang bercahaya. Cahaya Tuhan, cahaya Injil, cahaya kasih pengampunan. Orang-orang egois tidak bercahaya, tetapi orang-orang percaya bercahaya karena cahaya Tuhan. Apakah memang tidak ada bukit kemuliaan yang abadi?
Jangan ragu saudaraku. Kemuliaan abadi tersedia bagi setiap orang yang percaya. Peristiwa kemuliaan di atas bukit Tabor, di mana kemuliaan Tuhan dapat dialami para murid, menjadi pertanda jaminan bahwa setiap murid dan mereka yang setia di bawah bukit itu, yaitu yang taat dan setia kepada Tuhan, sampai akhir hidupnya akan naik ke atas bukit tinggi, bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya yang kekal. Salam sehat. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah itu menuntun kami untuk semakin kokoh, tekun, dan setia menyelenggarakan kehidupan ini di bumi, di realitas sehari-hari dengan penuh iman, percaya, dan taat kepadamu. Firman-Mu menjaminkan bahwa Engkau sendiri yang akan memberikan yang terbaik, bahkan kemuliaan bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya akan membawa kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.